Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia selalu. Nah, kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai government relations. Apa itu government relations? Saya yakin teman-teman sudah pada mengetahuinya, apalagi yang mengambil konsentrasi public relations. Government relations adalah sebuah strategi dari public relations untuk bisa menjalin relasi dengan pemerintah. Sebagai seorang public relations, tentu kita perlu menjalin relasi dan kerjasama dengan berbagai stakeholder, baik itu stakeholder internal maupun juga stakeholder eksternal, diantaranya adalah pemerintah. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube ini. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman semua, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa government relations adalah suatu strategi yang bisa diambil oleh praktisi public relations untuk menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah. Bahwa pemerintah mempunyai peran dan andil yang sangat besar untuk mendukung kesuksesan organisasi kita. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan organisasi kita. Maka wajib hukumnya bagi organisasi untuk menempatkan posisi organisasi atau perusahaan kita di mata pemerintah. Ada banyak manfaat teman-teman ketika kita bisa menempatkan posisi strategis organisasi atau perusahaan kita. Yang pertama adalah fungsi predictable, di mana kita bisa memprediksi hal-hal apa saja yang akan diambil oleh pemerintah, policy atau kebijakan apa saja yang kemudian berpengaruh pada organisasi kita. Ketika kita mengetahui aturan perundang-undangan yang kemudian akan disahkan oleh pemerintah, maka organisasi kita tentu saja bisa menyesuaikan dengan policy atau regulasi yang diambil oleh pemerintah tersebut. Yang kedua adalah pada fungsi akuntabilitas, bahwa suatu perusahaan atau suatu organisasi wajib hukumnya untuk menjalankan tata kelola organisasinya dengan baik. Salah satunya adalah asas pertanggungjawaban, di mana kemudian suatu perseroan terbatas tentu saja wajib melaporkan bagaimana kemudian pelaksanaan dari tata kelola perusahaannya. Dalam hal ini juga berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan program Corporate Social Responsibility, di mana program tersebut merupakan suatu kewajiban dari perusahaan untuk bisa memberikan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebagai upaya timbal balik atas izin sosial yang diberikan oleh masyarakat. Sehingga dengan program government relations yang dijalankan, maka fungsi akuntabilitas kita pasti akan bisa dijalankan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah yang berhubungan dengan legislasi, di mana sebagai seorang praktisi public relations, kita hendaknya bisa mempunyai relasi dengan berbagai anggota-anggota dewan di suatu pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah di suatu negara. Anggota dewan tentu saja mempunyai banyak pengaruh terhadap organisasi kita, ya. Baik misalnya mengambil suatu kebijakan untuk aturan bea cukai, aturan pajak, dan kemudian aturan ekspor impor, atau kemudian aturan terkait dengan program Corporate Social Responsibility, program suatu proses produksi barang dan jasa. Maka kemudian ketika kita bisa menjalin kedekatan dengan para anggota dewan, kita akan lebih mudah untuk menjalankan operasional dari organisasi. Nah, itu tadi 3 fungsi dari program government relations. Yang pertama adalah fungsi akuntabilitas. Yang kedua adalah fungsi predictable, yang ketiga adalah fungsi legislasi. Sekarang selanjutnya, government relations itu erat kaitannya dengan government public relations. Tentu teman-teman sudah mengetahuinya, padahal keduanya berbeda. Kenapa berbeda? Karena government relations, bagaimana saya katakan tadi, adalah program yang dijalankan oleh praktisi public relations untuk menjalin relasi dan kedekatan dengan pemerintah. Sementara itu, government public relations adalah humas di pemerintahan. Tetapi sebenarnya teman-teman, di antara keduanya saling terkait.
Kenapa terkait? Karena ketika suatu organisasi atau suatu industri menginginkan adanya kedekatan dan relasi baik dengan pemerintah, maka dia bisa menjalin kedekatan dengan humas-humas yang ada di pemerintahan. Maka kemudian mereka menjalin relasi, menjalin kerjasama dengan berbagai program. Misalnya saja program Corporate Social Responsibility. Di saat situasi pandemi COVID seperti sekarang ini, tentu banyak perusahaan yang ingin menyalurkan program Corporate Social Responsibility mereka dalam bentuk berbagai program sosial untuk penanganan COVID. Maka mereka perlu kerjasama dengan pemerintah, baik itu pemerintah di kabupaten atau kota atau di suatu negara. Sehingga kemudian melalui program CSR tersebut, ya mereka bekerja sama antara satu organisasi dengan organisasi yang lain atau antara suatu organisasi dengan organisasi di pemerintah. Maka keduanya tentu saja saling terkait antara government relations dan government public relations. Nah, teman-teman semua menyadari akan pentingnya tata kelola yang baik di dalam suatu organisasi, maka pemerintah pun juga terus mengembangkan fungsi kehumasan yang ada di suatu pemerintah. Jika dahulu teman-teman, humas-humas yang ada di pemerintah hanya difungsikan untuk melaksanakan fungsi keprotokoleran saja, seperti halnya menerima tamu, melakukan pendokumentasian kegiatan, atau memonitoring opini publik yang sedang berkembang atau fungsi protokoler lainnya, maka saat ini humas-humas yang ada di dalam pemerintah sudah ditempatkan dalam posisi yang strategis, yang artinya pemerintah sudah menyadari pentingnya peran humas di dalam suatu pemerintah. Dan tentu saja itu sangat bagus bagi pengembangan disiplin ilmu public relations. Salah satu contohnya adalah di awal tahun 2014 ketika Pak Jokowi baru saja terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia di periode pertama. Pak Jokowi menyadari bahwa hal yang penting di dalam melaksanakan pembangunan adalah adanya support dari masyarakat. Pemerintah sudah melakukan banyak hal terkait dengan proses pengembangan masyarakat. Tetapi kemudian ternyata banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal itu bisa dipahami karena memang ketika kita flashback ke dalam pemilihan kepala negara kita, di mana hanya terdapat 2 kandidat kepala negara saja pada saat itu, maka kemudian kandidat yang kalah ataupun juga masyarakat yang mendukung kandidat yang kalah tentu saja akan menjadi oposisi dari pemerintah. Maka kemudian bisa saja isu-isu yang kurang berkaitan dengan kepentingan mereka akan menyebar dan kemudian menyebabkan adanya pro kontra pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Maka akan menimbulkan yang namanya antras atau kemudian ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah kita. Pemerintah kita itu bisa bekerja atau tidak, padahal pemerintah kita sudah banyak bekerja. Nah, menyadari akan hal itu, kemudian Pak Jokowi beserta Kementerian Komunikasi dan Informasi pada saat itu melakukan program rekrutmen 100 tenaga humas profesional, di mana 100 tenaga humas profesional itu direkrut dengan sistem yang sangat bagus dan kemudian juga yang spesifikasinya sangat tinggi, dan nantinya diharapkan bisa mendapatkan humas-humas yang sangat berkompeten di bidangnya dan membantu pemerintah untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan agar mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, itu tadi teman-teman, pentingnya menjalin relasi dengan pemerintah dan juga bagaimana pemerintah menyadari pentingnya humas di dalam suatu organisasi pemerintah. Maka di antara keduanya, tadi saya katakan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman, tentu teman-teman bertanya, apa saja sih sebenarnya program-program government relations? Ada banyak program teman-teman yang bisa dijalankan oleh praktisi public relations untuk menjalin relasi dan kerjasama dengan pemerintah. Yang pertama adalah pada program lobby dan negosiasi. Seorang praktisi public relations tentu harus bisa menjalankan fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi tersebut adalah dengan melakukan lobby dan negosiasi.
Dengan melakukan lobby dan negosiasi, maka kita bisa mempengaruhi kebijakan, maka kita bisa mencapai tujuan dari organisasi kita. Ketika kemudian organisasi atau perusahaan mempunyai kepentingan dan pemerintah juga mempunyai kepentingan, tetapi di antara keduanya tidak menemukan adanya titik temu, maka kemudian diperlukan adanya proses lobby dan negosiasi. Nah, lobby dan negosiasi tersebut tentu bisa dijalankan oleh praktisi public relations. Selain program lobby dan negosiasi, salah satu manfaat lainnya dalam program government relations adalah pada hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diplomasi. Ya. Praktisi public relations bisa melakukan fungsi diplomasi dengan pemerintah untuk mempengaruhi kebijakan, agar kebijakan yang diambil itu bisa menguntungkan dari organisasi, dan organisasi dalam melakukan tata kelolanya bisa menyesuaikan dengan policy atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu juga teman-teman, antara organisasi, antara industri dan perusahaan juga bisa menjalankan program kemitraan bersama dengan pemerintah. Di antaranya, seperti yang saya katakan tadi, dalam kaitannya dengan program Corporate Social Responsibility, perusahaan bisa menggandeng pemerintah setempat untuk bersama-sama melaksanakan program Corporate Social Responsibility. Salah satu contohnya adalah ketika saya melakukan penelitian di Gunung Kidul. Gunung Kidul adalah suatu daerah di daerah istimewa Yogyakarta yang tentu saja kita ketahui bersama banyak sekali potensi pariwisatanya yang seperti halnya lautan, bukit, ataupun juga gunung dan lain sebagainya. Tetapi kemudian di sana belum banyak perusahaan yang masuk untuk mengimplementasikan program CSR-nya. Akibatnya potensi-potensi pariwisata yang ada di Gunung Kidul belum terkelola dengan baik. Tetapi pada akhirnya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia menyadari bahwa Gunung Kidul mempunyai banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan, sehingga kemudian mereka masuk ke sana untuk mengimplementasikan program Corporate Social Responsibility-nya. Semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke sana untuk melakukan program Corporate Social Responsibility, maka pemerintah Gunung Kidul membentuk suatu badan koordinasi antara perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan program CSR-nya di sana untuk bisa saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Program CSR harus dimonitoring dengan baik dan kemudian harus diatur sedemikian rupa agar tidak tumpang tindih. Nah, itulah teman-teman bagaimana kemudian beberapa kerjasama yang bisa dilakukan oleh suatu industri atau suatu perusahaan dengan pemerintah, yang pada intinya pemerintah membutuhkan industri untuk ikut membangun suatu negara. Industri juga membutuhkan pemerintah untuk ikut mengatur dan mengelola yang namanya regulasi yang bisa memajukan kepentingan bersama. Sekian dan terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.